Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Dampak Lemahnya Transparansi Penggunaan Dana BOS yang beranggotakan saya sendiri, Rakananto, yang kedua ada Naomi Tarida, yang ketiga ada Nabila Fadia, dan yang terakhir ada Dinda Citra Marlina. Pendahuluan. Program Dana BOS merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada lembaga pendidikan sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Di lapangan masih banyak permasalahan yang ditemui dalam penggunaan dana BOS. Bentuk penyelewengan terhadap penggunaan dana BOS adalah tidak adanya transparansi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada publik, termasuk kepada warga sekolah. Kaidah transparansi penggunaan dana BOS ini sebenarnya mutlak wajib dilaksanakan oleh pengelola dana BOS sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan informasi publik atas penggunaan dana bantuan pemerintah yang diterimanya. Penyimpanan dana BOS tampaknya telah menjadi fenomena umum. Salah satunya di SMPN 99 Jakarta Timur, penyebabnya adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Diduga oknum kepala SMPN 99 Jakarta Timur telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menyalahgunakan dana BOS tahun anggaran 2020. Lalu, berkaca pada minimnya laporan penggunaan dana BOS yang masuk ke Kemendikbud pada tahun 2019, yakni hanya sebesar 53%, maka pada tahun 2020 dan juga tahun 2021, sekolah wajib mengirimkan laporan data penggunaan dana BOS sebagai bagian dari syarat pencairan dana BOS sebagai salah satu bentuk peningkatan bukti transparansi dan akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh pihak sekolah. Berawal dari urgensi yang sudah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak lemahnya transparansi penggunaan dana BOS serta memberikan solusi bagi pihak pemerintah dan pihak sekolah agar selalu dapat meningkatkan prinsip transparansi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance. Kajian Pustaka, BOS dan Perencanaan Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, perencanaan merupakan salah satu faktor kunci terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan. Namun, faktanya perencanaan pendidikan di Indonesia masih banyak dijadikan sebagai unsur pelengkap atau penjabaran dari kebijakan pimpinan, sehingga seringkali terjadi tujuan yang ditetapkan tidak bisa tercapai secara optimal. BOS merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2005. Sebagai salah satu komponen pembiayaan atau penganggaran dalam sistem pendidikan dan juga termasuk ke dalam aspek pembiayaan pada ranah perencanaan pendidikan. Alur transparansi penggunaan dana BOS. Yang pertama, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana. Yang kedua, rekapitulasi realisasi penggunaan BOS reguler. Yang ketiga, laporan aset. Dan yang keempat, laporan daring ke laman BOS reguler. Yang kedua, ada pembiayaan pendidikan. Komponen dasar yang menjadi arahan pemerintah dalam alokasi dana BOS diantaranya yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, dan biaya lainnya jika seluruh komponen telah terpenuhi. Penelitian relevan. Analisis pembahasan. Dari 6 penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang tersebar, dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi belum digunakan secara optimal dan masif untuk mengelola dan menggunakan dana bantuan keuangan yang didapatkan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini dana BOS. Dari hal ini bisa juga ditarik kesimpulan bahwa pasti terdapat dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari lemahnya transparansi penggunaan dana BOS. Dampak lemahnya transparansi penggunaan dana BOS yang pertama, masyarakat tidak akan mengetahui kemana sajakah dana sekolah itu dibelanjakan dan digunakan. Yang kedua, hilangnya kesempatan untuk bisa berkomunikasi pada publik dengan baik. Dan yang ketiga, makin melemahnya ikatan emosional pegawai terhadap sekolah sebagai induk organisasinya. Selanjutnya, dampak yang keempat yaitu terbatasnya akses komite sekolah terhadap sumber-sumber dana yang diperoleh sekolah. Lalu yang kelima, pengelolaan yang tidak transparan berdampak negatif bagi pengembangan sekolah.
Kemudian dari beberapa dampak yang diakibatkan oleh lemahnya transparansi penggunaan dana BOS, terdapat solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah, yaitu menurut Zainuddin. Yang pertama, pemerintah harus lebih memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana BOS agar dapat mengantisipasi terjadinya penyelewengan pendanaan BOS. Lalu yang kedua, meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh SKPD pendidikan, kabupaten atau kota kepada sekolah, pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota, dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengawasan masyarakat dalam langkah transparansi penggunaan dana BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Lalu yang keempat, perlu memonitoring proses penyaluran BOS, sebab selama ini dana-dana yang dikucurkan pemerintah seringkali bocor. Lalu yang kelima, melibatkan komunitas sekolah dan partisipasi masyarakat. Hal itu dimaksudkan supaya ada mekanisme kontrol yang efektif dalam pemanfaatan dana tersebut. Lalu untuk pihak sekolah dalam rangka meningkatkan prinsip transparansi dalam penggunaan dana BOS, hendaknya menurut Hakiki dan Nugraha yang pertama melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran pendidikan dalam mengelola keuangan sekolah, terutama terhadap pengelolaan dana BOS. Lalu yang kedua, setiap anggaran dana BOS yang digunakan untuk kegiatan selalu dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan pegawai terhadap kinerja pengelolaan anggaran dana BOS. Lalu yang ketiga, lebih memperhatikan media informasi yang digunakan dalam memberikan informasi tentang pengelolaan dana BOS. Adapun solusi yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan yang ada, yaitu yang pertama, pihak sekolah memberikan kesempatan kepada stakeholder dalam akses informasi yang terkait anggaran secara tepat waktu, sistematis, dan akurat. Lalu yang kedua, pejabat pengelola anggaran sekolah lebih memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memperoleh haknya yang menyangkut keterbukaan dalam proses penganggaran. Lalu yang terakhir, pihak sekolah selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten atau kota, guna meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan pegawai terhadap kinerja pengelolaan anggaran dana BOS. Sedangkan untuk pihak pemerintah, peneliti menyarankan solusi untuk diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, kepada pemerintah kabupaten atau kota agar lebih memperhatikan dalam memberikan bimbingan khusus pada setiap triwulan atau paling tidak setiap semester kepada sekolah, agar setiap sekolah bisa mengisi atau membuat pembukuan secara lengkap. Lalu yang terakhir, pemerintah harus lebih memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana BOS agar dapat mengantisipasi terjadinya penyelewengan pendanaan BOS dengan pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Yang terakhir adalah bagian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dari analisis 6 studi literatur, maka peneliti menarik kesimpulan yakni terdapat beberapa dampak lemahnya transparansi penggunaan dana BOS yang masih perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah dan juga masyarakat. Dampak yang ditimbulkan diantaranya timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak sekolah, menurunkan partisipasi masyarakat dan pihak orang tua terhadap sekolah, hilangnya kesempatan untuk bisa berkomunikasi pada publik, makin melemahnya ikatan emosional pegawai terhadap sekolah sebagai induk organisasinya, rendahnya pertanggungjawaban keuangan, dan melemahkan fungsi pengawasan melalui komite sekolah, serta pengembangan sekolah menjadi terhambat. Lalu kemudian untuk sarannya, peneliti memberikan saran kepada dua pihak. Yang pertama yaitu saran untuk pihak pemerintah, yaitu kepada pemerintah kabupaten atau kota agar lebih memperhatikan dalam memberikan bimbingan khusus pada setiap triwulan atau setiap semester pada pelaporan dan pembukuan dana BOS agar setiap sekolah bisa mengisi atau membuat pembukuan secara lengkap. Dan yang kedua, sarannya yaitu pemerintah harus lebih memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana BOS. Lalu saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak sekolah yang pertama, pihak sekolah memberikan kesempatan kepada stakeholder atau pihak-pihak tertentu dalam akses informasi yang terkait anggaran secara tepat waktu, sistematis, dan akurat. Yang kedua, pejabat pengelola anggaran sekolah lebih memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memperoleh haknya yang menyangkut keterbukaan dalam proses penganggaran. Dan yang ketiga, pihak sekolah selalu melaporkan laporan pertanggungjawabannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten atau kota
guna meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan pegawai terhadap kinerja pengelolaan anggaran dana BOS. Berikut daftar pustaka atau referensi dan bacaan yang kami gunakan untuk menyelesaikan artikel kami. Demikian presentasi artikel kelompok kami yang berjudul Analisis Dampak Lemahnya Penggunaan Dana BOS di Sekolah sebagai bentuk penyelesaian tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Desi Rahmawati, MPD. Kami berterima kasih kepada Ibu Desi dan Kak Ivan atas bimbingannya, sehingga artikel kami dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Kami sebagai kelompok pemapar juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, terkait dengan penulisan artikel, pemaparan artikel, penggunaan kata-kata, dan lain sebagainya. Akhir kata, semoga artikel dan pemaparan artikel kelompok kami dapat bermanfaat bagi semua orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.